Nah, terakhir sampai part ini ya, membuat form ini. Terus buka view-nya input yang create nih. Yang ini input aspirasi terus create. Dilihat lagi. Yang action ini si input aspirasi, metodenya post terus tambah csrf. Nah, gini. Terus di ini kategori ini kan nanti nggak manual seperti ini ya, dapat datanya dari yang punyanya admin itu, yang kemarin kamu bisa buat itu. Nah, terus buka input aspirasi controller ini kan yang create ya. Terus buat lagi, klik store gini, request sama udah gini aja dulu ini untuk. Terus buka buat .php. Nah, di sini untuk menyimpan. Tuh, menyimpan aspirasi. Nah, kamu buat root post input aspirasi. Udah gini aja. Terus input aspirasi controller tas store. Nah, gini. Nah, sebelum masuk sini, buka lagi ke controllernya, input aspirasi yang di create ini. Kamu butuh data, ambil data kategori all. Nah, gini. Ini import. Terus di kategori terus buka ini input aspirasi create. Nah, di sini ya, di sini yang dua ini hapus atau enggak, enter aja buat for each. Nah, ini ada kategori sebagai info saja seperti ini, kesatuannya dari banyaknya ini. Nah, di sini buat option. Nah, value-nya itu d. Nah, yang tulisan di layar itu kt
katanya apa ya? Ini kamu bisa lihat di modelnya kategori. Nah ini ya, KT cat. Cat. Nah, terus kurung pakai kurawal 2 kali. Yang ini hapus. Nah, jadinya gini. Bisa dilihat di sini, refresh. Nah, terus otomatis munculan. Ini udah. Oh ya, ini value-nya kasih kurung kurawal 2 kali kayak gini. Terus lokasi udah, nggak usah diapa-apain. Keterangan nggak usah. Yang ini ya, yes. Ke input aspirasi controller yang di store di sini, bagian menyimpan. Validasi input. Oh ya, lihat dulu webnya, web.php. Ini ya, ini udah dibuat. Tinggal logiknya. Valid request, validate array. Terus di sini pertama NIS. Ini disamain sama name. Nah ini ya, name di sini ya. Required. Kalau required di sini juga kamu tulis required ini. Berarti yang select ini juga sama. Terus ini ya, kategori ID. Kategori ID. Required. Terus ini lokasi. Ini kasih juga. Lokasi. Required. Terus keterangan. Required. Nah, gini. Nah, terus ini kan mau nyimpen mana ya? Ini ya, ada NIS-nya, ada kategori ID, ini kan diganti ya kemarin. Lokasi, keterangan. Nah, NIS ini nyimpennya nanti jadi siswa ID. Jadi siswa ID ya. Ini kan ada ID-nya siswa. Diubah dulu berarti mencari NIS apa ada dari siswa, apakah ada yang punya NIS tersebut. Nah gini. Nah carinya gimana? Carinya kamu buka misalnya siswa menyimpan ada siswa find where NIS
validated NIS gini ya, NIS di dalamnya validated itu dicari berdasarkan NIS di sini. Nah, terus ketika dicari diambil first. Nah, ini bakal mencari siswa yang memiliki NIS yang dimasukin oleh user. Ini import. Oke, udah. Import ini ya, modelnya udah ada ya. Nah, terus habis mencari siswa apakah ada yang punya NIS tersebut. Simpan ke kok simpan hapus NIS dalam validated. Jadi kayak gini, onset validated NIS. Nah gini, NIS-nya bakal hilang. Terus tambah tambah ID siswa ke variabel array validated. Cara nambahnya itu seperti ini. Kamu buat aja validated terus array titik siswa ID. Nah, siswa ID ini itu disamain dengan model yang ada di siswa ini. Kok siswa? Belum buat. Berarti disamain sama yang di migrasi ini. Di tabel. Namanya yang tabelnya ini ya, siswa underscore ID. Nah, kita kan belum buat. Kita buka ini komen ini sama dengan siswa ID. Nah, seperti ini dulu. Terus buka terminal. PHP artisan make model input aspirasi. Nah, gini ya. Input aspirasi sudah terbuat. Kita buat label protected label. Jadi apa aja? Disamain seperti ini. Ada siswa ID, kategori ID, lokasi, terus keterangan udah, terus ditambah tabel di sini namanya ini ya, input aspirasi. Nah, kayak gini. Nah, ini kan kemarin kita nulisnya public ya. Kita ganti aja ke protected gitu. Walaupun ngaruhnya ketika dipanggil. Tapi mending diganti. Nah, ini ya, publik di sini ya. Ganti protected. Jadi yang bisa manggil yang menggunakan use ini, use import.
ini, terus yang kategori diubah dua-duanya protect. Nih, siswa ini pakai Ctrl D ya, jadi di blok dulu, terus Ctrl D, protected, user, kita nggak pakai user, dibiarin. Nah, user secara default protected. Udah, terus ke controller ini ya, tambah id siswa cover, menyimpan ke tabel input aspirasi. Siswa, ekosiswa, input aspirasi, create, validated. Nah, ini udah disimpan, terus langsung balik atau berhasil. Return redirect, apa ya jenisnya, return redirect kita taruh ke input aspirasi. Taruh kemana ya, kita disuruh buat dapat melihat history aspirasi user gitu. Ini ya, jadi masuk ke history saja. Jadi dipindahin. Ini buat aja. Nanti kita buat. With sukses aspirasi berhasil ditambahkan. Nah, kayak gini. Terus kita buat ini dulu ya. Ini kan belum dibuat. Ke web.php. Ini yang punya admin tutup aja dulu seperti ini. Biar rapi. Untuk melihat history aspirasi siswa, route, post, get, input aspirasi, history, input aspirasi controller, class. Ini bisa pakai index atau history. Buat aja dulu ya, buat sendiri ya, history gitu. Nah, ketika itu udah buka controller, punya input aspirasi controller. Yang udah dibuat tadi, langsung buat bawahnya public function history, kurung biasa, lupa. Nah, kayak gini. Ambil semua data aspirasi. Kita jadi ngambil semua yang pernah disimpan ke sini ya, input aspirasi ini ya. Data input aspirasi all. Jadi semua data ya. Semua input data aspirasi disimpan ke sini. Terus kita tampilin view input aspirasi story. Terus pakai data
Nah, kita kan belum buat ini ya. Dilihat dulu udah buat belum. Nah ini ya, cuma klik doang adanya. Dapat PHP Artisan Make Video Input Aspirasi History. Ntar. Nah ini ya, input aspirasi history kamu buka. Seperti biasa, add layout. Terus ada div-nya class app. Div lagi class input aspirasi history. Buat history input aspirasi. Kayak gini. Nah, kita biar bisa lihat ini ya, historinya. Bisa dilihat di sini. Di komponennya app layout. Kita nambah di nah, di sini ya. Di bawahnya home aja. Nah, input aspirasi history. Dapat history input aspirasi. Nah, udah bisa di refresh. Nah, ini ya, input history input. Nah, kan belum ada datanya ya. Terus buat tabel dua aja gini. Add tr ada apa aja ya, nis id nomor pelaporan, katanya ada nomor pelaporan. Ini ya, ID pelaporan itu bisa digunakan, ID-nya bisa digunakan sebagai nomor pelaporan gini. Jadi kalau misal mau lihat bisa langsung th nis. NIS ini itu bisa NIS saja atau langsung nama gitu. NIS atau nama gitu ya, nama siswa PH, terus ada ID kategori, berarti kategori, terus lokasi, terus ada keterangan. Nah gini, body buat for each
data, dt, tr, dd, dt, dt, pertama nomor pelaporan itu ID ya. Cuma misal pelaporannya mau kamu buat yang lain gitu bisa P 00, nah kayak gini ya, 01 gitu, P1 sini pelaporan gitu. Terus DD lagi, ini dari siswa ya. Nah ini kan nggak bisa langsung nama siswa, nah itu kan nggak bisa, perlu adanya hubungan. Nah ini di input aspirasi kamu buat public function siswa, kamu buat belongs to, nah kayak gini, belongs to, ini otomatis ke importnya ini ya. Kalau di dokumentasinya kamu bisa lihat di ORM relationship ini, terus ke belongs to, nah ini belongs to, cuma ini kurang ya. Nah ini kita pakai yang ada foreign key-nya. Oke, terus on comment kurung rawang this order turnya, oh iya order turn, this belongs to, terus kelasnya yang di, kita punya kelas siswa, kelas, nah terus foreign key-nya siswa ID. Nah yang siswa ID ini disamain ke ini. Nah kita kan punya foreign key yang siswa ID yang ini. Nah tapi kita juga punya ini kategori ID, jadi kita buat dua. Ini ya siswa, kamu bisa copy paste. Udah mirip, nggak ada yang masalah. Ini ganti kategori belongs to, yang ini kategori, ini kategori ID. Nah seperti ini. Nah kan datanya apakah cuma di sini doang? Enggak, nanti juga ada di sini sama sini. Cuma kan datanya itu bisa nanti. Jadi kita nyoba nambah di input aspirasi ini ya. Kita pernah buat siswa itu, kita lihat dulu ya. Kita login pakai akun yang lain biar sessionnya beda. Kita lihat NES-nya siswa. Nah ini ya 1 2 3 4 5 9 0. 1 2 3 4 9 5 6 9 0. Nah ini pilih kategori. Misalnya jangan mudah pecah apa ya? Lokasi 5. Keterangan kaca dekat guru, meja guru rusak. Nah, ini dilaporkan.
Oke, aspirasi berhasil ditambahkan. Cuma ada yang salah di sini ya. Di kamu cari input aspirasi yang create ini ya. Views create. Kok create, sorry. History. Nah ini ya. Nah ini, di ini tadi kan ada buat siswa. Kita panggil siswa seperti ini. Nah terus langsung nama. Nah terus di bawahnya nama ada kategori. Ini bisa kategori. Terus ini apa namanya? Kategori. Nah seperti ini. Refresh coba. Nah kan muncul namanya yang nyimpen, terus tadi kategorinya yang disimpan apa. Padahal kita nyimpannya itu cuma ID doang, itu namanya friend key ID gitu. Kamu bisa lihat datanya ya di sini. Misal paper dan thinker, terus kamu buat app models input aspirasi all. Nah ini yang tadi di. Nah siswanya ini, nah itu yang disimpan itu nomornya aja, cuma ID-nya aja. Jadi nggak semua tulisan gitu. Itu namanya foreign key. Atau bisa disebut reference data. Ini PP-nya bagus. Nah, lokasi kan punyanya input aspirasi sendiri. Jadi langsung aja lokasi, terus keterangan, terus refresh ya. Nah, aman. P1 ya, maksudnya pelaporan 1 gitu. Terus kita buat untuk desainnya terserah kalian ya. Cell padding 10. Nah, gini juga aman. Udah, gitu aja. Udah berapa menit ini? 32. Kita lanjutkan nanti.